Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Meskipun indeks harga saham gabungan lebih dominan bergerak di zona merah, level 69 tampaknya masih mampu dipertahankan. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan portofolio Anda sampai sejauh ini ataupun Anda ingin masuk pada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan, baik untuk jangka pendek, jangka menengah, dan juga untuk jangka panjang. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Eza Ridho Ibnu Utama, selaku Head of Technical Analysis Henan Putirai Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Ezar, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak, baik. Terima kasih Pak Ezar sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan kembali mengalami tekanan, tapi posisi 69 tampaknya masih mampu dipertahankan sampai sejauh ini. Bagaimana Anda melihat pola pergerakan teknikal Pak, terutama dalam beberapa hari terakhir di pekan ini dan juga di hari ini, tampaknya level support 69 masih cukup kokoh sampai sejauh ini. Ya, jadi beberapa hari ini memang masih ada kemasalahan untuk bisa tembus 7.000-an resistance psikologis 7.000. Nah, kelihatannya memang support 6.900 memang masih kuat dan masih bertahan, IHSG masih bertahan di atas support itu. Tapi kelihatannya memang pada saat ini masih di dalam sideways trend, dan kemungkinan bisa rebound dari support 6.900. Baik. Untuk jangka pendeknya. Oke, saat ini para pelaku pasar masih menantikan rilis data inflasi Pak Ezar untuk Amerika Serikat pada Rabu malam ini waktu Indonesia Barat. Bagaimana Anda melihat proyeksi jangka pendek, terutama untuk esok hari, untuk IHSG ini dengan berbagai kemungkinan yang terjadi? Karena dari sisi proyeksi sebelumnya akan naik di 3,6%, naik dari 3,2% dari bulan sebelumnya. Ketika posisi ini sesuai dengan proyeksi ataupun melebihi dari sisi proyeksi, mengingat dari harga minyak mentah global juga cenderung mengalami penguatan dalam beberapa waktu terakhir. Ya, kemungkinan memang dari konsensus sama forecast memang inflasinya Amerika itu di sekitar situ 3,5 sampai 3,6 dan memang akan ada berdampak ke IHSG-nya sendiri. Soalnya memang itu bikin secara indirect response banyak fear atau ketidakpastian di market pada saat ini. Dan ini karena memang seperti disebutkan OPEC lagi turun, lagi ada supply cut. Jadi ini memang supply side inflation yang mendorongin inflasi ini. Dan memang IHSG untuk jangka pendeknya masih bearish. Soalnya memang ketidakpastian itu tidak meningkatin confidence untuk investor. Oke. Ada peluang ke 68 tidak Pak? Dengan posisi penutupan perdagangan hari ini nantinya? Kemungkinan tidak. Soalnya memang kalau lihatin dari beberapa hari lalu memang di sideways tapi belum tembus ke 68. Baik, kenaikan harga minyak mentah global ini di satu sisi dikhawatirkan akan menaikkan dari sisi inflasi karena di beberapa negara ini masih berjuang untuk menekan inflasi meskipun dari China sendiri berusaha ini untuk menaikkan angka inflasi untuk membuktikan kalau pertumbuhan ekonominya cukup kuat dan kondisi ini juga berdampak positif kepada pergerakan harga komoditas dan hari ini juga tercermin dari pergerakan beberapa sahamnya. Kita akan coba ulas dari sisi Medco, Pak Ezar, hari ini tampaknya masih mengalami penguatan, tapi penguatannya lebih ke arah terbatas ini. Karena sebelumnya Medco juga sudah mengalami kenaikan di atas 10%, Pak. Analisisnya untuk jangka pendek dan menengah untuk Medco dengan penguatan terbatas hari ini? Kemungkinan masih naik ya. Medco itu selain dari sentimen dari minyak, memang ada sentimen dari aman.
yang jadi non-direct association Aman itu pada saat ini meskipun kena UMA masih naik harganya. Jadi positif sentimen dari Aman itu menjadi katalis untuk Medco untuk naik juga. Secara teknikal Pak, untuk Medco jangka pendek dan menengah 1540 posisi saat ini? Masih ada peluang untuk naik pada saat ini. Kemungkinan bisa naik ke 1650. Rekomendasinya seperti apa untuk Medco? Bagi yang sudah ambil posisi, mungkin sudah profit, atau baru yang ingin berpartisipasi, Pak Ezar? Kemungkinan bisa buy sekarang. Jika udah ada punya Medco, mungkin bisa wait and see atau hold. Soalnya kelihatannya bullish momentumnya belum slow down pada saat ini. Baik, apakah perlu penerapan dari stop loss atau resisten yang harus diwaspadai untuk mengantisipasi adanya profit taking? Ya, jadi stop loss-nya itu di sekitar 1490, yaitu support yang terdekat, dan untuk profit taking-nya di target price yang sebelumnya yang saya bilang 1650. Baik, analisis untuk Medco hari ini masih melanjutkan penguatan dan menjadi salah satu penopang IHSG sehingga koreksi yang terjadi tidak terlalu dalam. Dari Medco kita bergeser ke Aman Mineral ini. Tadi pun juga sempat Anda sebut, Pak Ezar. Aman hari ini berbalik arah ke zona merah ini, Pak. Bagaimana analisis Anda di tengah pelemahan yang terjadi untuk Aman? Apakah posisinya sudah jenuh beli? Koreksi yang terjadi masih koreksi yang wajar, Pak Ezar? Iya, memang sih wajar. Tapi meskipun merah hari ini candlenya, memang mengkoreksi hari ini, kita lihatin overall trend. Overall trendnya itu masih meningkat, dan meningkatnya itu memang kuat banget. Momentumnya Aman bisa bilang. Halo Pak Ezar. Ya, ada Aman Mineral hari ini menguat di 0,43% di 5825, di mana Aman Mineral hari ini juga mendominasi pergerakan di zona merah. Tadi Aman Mineral sempat menyentuh ke level terendahnya atau tertekan ke 5.550 ini. Namun posisi saat ini Aman Mineral di penutupan sesi kedua justru berbalik arah ke zona hijau, menguat di 0,43%. Di mana posisi Aman Mineral saat ini di 5.825, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pemirsa, masih di IDX Session Closing, dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Pak Ezar, kita lanjutkan kembali sambil menunggu update beberapa data di penutupan sesi kedua hari ini. Tadi sudah kita singgung untuk Aman Mineral, Pak. Tadi juga sempat terputus. Rekomendasinya untuk Aman Mineral dengan berbalik arah di penutupan sesi kedua hari ini, artinya seperti Anda katakan tadi, koreksi yang terjadi tampaknya hanya merupakan koreksi yang wajar begitu untuk Aman. Pun koreksi hari ini, uptrend-nya untuk jangka panjangnya itu memang itu bullish, dan dari sentimen pasar kelihatannya Aman akan melanjutkan uptrend pada saat ini. Meskipun Aman Minerals itu kena UMA, itu tidak menjadi deterrent untuk investor menjadi confident untuk investasi ke dalam Amannya sendiri. Nah, investor bisa langsung buy Aman di harga support pada saat ini, yaitu 5775. Penutupan hari ini di 5825, artinya tunggu koreksi sehat lagi untuk Aman? Iya.
Baik, analisis untuk Aman penutupan hari ini di 0,43% di 5825. Pak Ezar, dari Aman kita coba bergeser ke sektor perbankan, Pak, terutama dari perbankan Big Cap ini. Pak Ezar, hari ini tampaknya koreksi masih terus berlanjut meskipun tadi beberapa saham perbankan mencoba untuk berbalik arah ke zona hijau. Rekomendasi Anda untuk beberapa perbankan Big Cap dengan koreksi yang dalam yang sudah terjadi dalam beberapa waktu terakhir, Pak Ezar, singkat saja. Jadi kelihatannya sektor perbankan pada saat ini dengan ketidakpastian sektor keuangan dan meskipun The Fed itu ada beberapa berita yang bilangnya ada potensi untuk naik lagi suku bunga 2 kali di semester kedua. Bank Indonesia sudah bilang mereka akan tetapin suku bunga 7-day repo rate di 5,75% untuk sepanjang tahun ini until the end of this year. Dan kelihatan dari data inflasinya kita dan juga dari data inflasinya kita dan dari kondisi ekonominya kita itu memang kelihatannya hubungannya Indonesia tidak akan diganti juga. Nah, sektor perbankan itu lagi ada masalah nggak di suku bunganya, tapi di inflasinya. Soalnya inflasi itu memang salah satu faktor yang bikinin banyak emiten perbankan worried untuk non-performing loan bisa meningkat, non-performing loan-nya mereka bisa meningkat dan credit cost-nya bisa meningkat juga, yang bisa menjadi dari sentimen untuk industri perbankan as a whole. Oke, dari sisi teknikal, terutama dari perbankan Big Cap dengan koreksi yang sudah cukup dalam terjadi, mana yang paling Anda rekomendasikan, kemudian juga support dan resistennya? Untuk pada saat ini kelihatannya BBNI. BBNI ada meskipun seluruh industri dan seluruh Big Four banks itu memang bearish pada saat ini, memang di dalam downtrend. BBNI masih ada potensi untuk bullish sentiment atau rebound, soalnya mereka ada stock split. Ya. Ada rencana untuk stock split pada saat ini. Nah, kemungkinan dengan harga pre-stock split, kemudian bisa beliin di support 9.225 dan stop loss-nya di 8.875. Target price-nya itu di 9.700. Baik, analisis untuk dari beberapa perbankan Big Cap tampaknya BBNI lebih direkomendasikan. Penutupan hari ini di 9350, BBNI juga belum menyentuh all time high dibandingkan dengan perbankan Big Cap lainnya dan juga rencana dari pelaksanaan stock split untuk BBNI. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Ezar, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana indeks harga saham gabungan tampaknya di menit-menit terakhir jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini berbalik arah ke zona hijau, akhirnya ditutup menguat tipis saja di 0,02% di 6.935.476. Level tertinggi hari ini di 6.944.821. Selanjutnya kita akan coba lihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat update penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index dan juga ada LQ45. Di mana MNC 36 mengalami tekanan di 0,21%, selanjutnya Jakarta Islamic Index menguat di 0,13% dan LQ45 melemah di 0,13%. Rotasi pergerakan sektoral ke grafis selanjutnya, energi hari ini memimpin penguatan di 0,87%, barang baku juga menguat di 0,34%. Teknologi mengalami koreksi yang paling dalam di 1,60%, transportasi dan logistik juga melemah di 0,60%.
Selanjutnya saham-saham yang mengalami penguatan yang cukup signifikan hari ini dan menjadi penopang indeks harga saham gabungan ada Medco, tadi pun juga sempat kita ulas di 1.545 posisi penutupan. Inet juga menguat di 242, Pegas hari ini juga menguat signifikan dan sudah kembali berada di level atas 1.400-an. Kemudian PGO juga menguat di 1.205. Selanjutnya saham-saham yang mengalami pelemahan yang cukup dalam dan menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan dan masuk ke dalam deretan top losers. Ini ada Bumi tertekan di 130, BRMS juga melemah di 202 dan Buka tertekan ke 245 dan terakhir ada Antam juga melemah di 1.915. Ya, updatean penutupan sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ezarido Ibnu Utama, Head of Technical Analysis Henam Putira Sekuritas. Pak Ezar, tadi dari penutupan sesi kedua di menit-menit terakhir tampaknya berbalik arah ke zona hijau, Pak, menguat tipis saja di 0,02%. Apa yang bisa kita cermati dengan pembalikan arah ini, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan hari, Pak Ezar? Kalau lihatin dari tren dari hari-hari sebelumnya, memang kelihatan rebound dan masih bertahan di atas support 6.900. Nah, meskipun IHSG itu hari ini mulai stabil, kemungkinan bisa melanjutkan uptrend jangka pendek ini. Ini uptrend kelihatannya cuma untuk di jangka pendek dan akan melanjutkan downtrend setelah mendekati resistance 7.000. Soalnya memang dari kemarin IHSG tidak bisa breakout dari 7.000 dan kemungkinan ini jadi fenomena yang akan melanjut sampai akhir tahun, kecuali memang ada sentimen yang sangat shocking atau bagus untuk IHSG.